Apakah kamu familiar dengan iklan lowongan kerja seperti ini? Contoh ya, wanita atau pria, usia maksimal 25 tahun, cantik atau ganteng ya, mungkin juga kulitnya lebih bersih gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, perkenalkan nama saya Nura yang membagikan informasi mengenai Australia, gaya hidup, bermigrasi, student, jalan-jalan, dan lain sebagainya ya yang kamu butuhkan, yang related dengan kamu. Saya dapat banyak pertanyaan dari DM di Instagram maupun komen di YouTube channel mengenai usia ya. Apakah saya bisa dapat pekerjaan atau apakah saya bisa kerja di Australia dengan usia saya yang 30, 40, 50 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, izinkan saya menerangkan di video ini. Di Australia, saya melihat banyak sekali ya orang yang bahkan sudah sepuh, sudah pensiun, semestinya kalau untuk standarnya Indonesia gitu ya, tapi masih bekerja. Bekerjanya bisa apa aja ya, bisa di childcare, bisa di bahkan pekerjaan fisik gitu ya, seperti pekerjaan restoran yang angkat-angkat, apa segala macam gitu ya. Karena dengan alasan bosan gitu ya. Kalau di rumah aja bosan, kepingin kerja karena mungkin anak udah pada besar, terus juga loneliness gitu ya, dan bahkan untuk mengasah daya ingat gitu ya, karena ketika bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain itu bisa menambah atau membuat daya ingat tuh stable gitu ya. Jadi itu yang saya lihat gitu ya, bahkan orang-orang dengan kategori seperti itu ya atau senior citizens masih melakukan pekerjaan. Di Australia justru ilegal kalau ada persyaratan usia di tempat kerja. Nah, ada juga nih undang-undang namanya Age Discrimination Act 2004 di Australia. Yang di situ isinya juga nggak ada keterbatasan usia, nggak cuma bekerja loh, tapi juga menempuh pendidikan, akomodasi, dan akses atas barang dan jasa. Jadi, kalau orang tersebut belum mau pensiun, tidak bisa dipaksakan untuk pensiun. Nah, begitu pula pada iklan lowongan kerja, itu nggak boleh ada persyaratan umur kayak maksimal usianya X, Y, Z, itu ilegal. Jadi, ya itu tadi, ada undang-undangnya. Nah, kalau seandainya orang itu tidak optimal dalam bekerja, ya artinya tidak bisa memenuhi pekerjaannya dengan baik gitu ya, itu bisa diberhentikan karena kinerja, tapi bukan semata-mata karena usianya. Jadi, ketika saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, of course you can, gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah karena WNI itu adalah bukan bisa seenaknya datang dan pergi ke Australia, sehingga membutuhkan yang namanya visa atau izin tinggal kan. Ketika untuk bekerja di Australia dibutuhkan visa yang legal gitu untuk bekerja. Nah, salah satu visa yang legal untuk bekerja adalah student visa gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya halangan usia atau age limit ketika teman-teman kepingin menjadi student di Australia. Nah, ketika teman-teman kuliah di Australia, itu ada yang namanya keringanan dari pemerintah, yaitu teman-teman bisa bekerja selama untuk yang saat ini ya kurang lebih 24 jam. Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah Australia memberikan keringanan lah gitu untuk international students bisa bekerja dan juga kuliah. Untuk bisa fokus gitu ya students dalam kuliahnya gitu ya kan, namanya juga student visa, jadi utamanya adalah kuliah gitu ya tujuannya. Nah, tapi di sini ada tapinya gitu ya. Ketika teman-teman usianya sudah di atas 50 gitu ya, dan kemudian kepingin kuliah di Australia,
maka biasanya ada jadi pertanyaan gitu ya dari pihak imigrasi. Apakah applicants ini genuine atau benar-benar jujur nih mau kuliah di Australia atau enggak gitu ya. Jadi memang disarankan dari saya gitu ya agar teman-teman yang apply student visa itu memang benar-benar genuine memilih kuliah tersebut karena kepingin kuliah gitu ya. Bukan hanya semata-mata kerja. Karena kuliahnya pun jadi bisa lebih enjoy, terus juga jadi punya pembawaan kalau ilmu yang didapatkan ini bermanfaat gitu ya. Nggak cuman hanya buang-buang waktu aja dan uang gitu ya. Gitu. Kemudian untuk bekerja di Australia dengan usia apapun, kamu bisa menikah ya, contohnya dengan orang Australia yang punya PR maupun yang punya citizen ya, citizen Australia. Jadi ketika kamu menikah, usia berapapun kamu udah kepala 6 sekalipun, kamu kemudian menikah sama orang Australia, nggak jadi masalah gitu. Kamu akan bisa legal bekerja bahkan full time ya di Australia ketika kamu sudah mendapatkan visa itu dalam proses menuju PR atau sekalipun bahkan mendapatkan PR gitu ya. Jadi ada kebebasan untuk bekerja lebih lama gitu ya, tidak seperti student visa. Itu visa yang kedua ya, kalau kamu punya pasangannya, go ahead ya. Kemudian yang ketiga, ketika kamu punya family di Australia. Nah, ini saya juga dapat pertanyaan, family sponsor visa. Kalau saya punya keponakan, punya sepupu, apakah mereka bisa mensponsori saya? Nah, jawabannya dari yang saya tahu, yang dinamakan family itu adalah immediate family, yaitu family yang benar-benar inti, yang dekat. Misalkan dari keluarga gitu ya, dari kayak anak ke orang tua ke anak gitu ya. Jadi itu bisa menjadi family sponsor visa. Nah, tentunya kamu juga mesti ngecek ketika mendapatkan family sponsor visa ini seperti apa legalitasnya kalau bekerja gitu ya. Kalau seandainya teman-teman hanya punya visa turis dan kemudian menjadikan family ini sebagai kontak atau emergency kontak saja gitu ya. Of course tidak ada daya gitu ya. Jadi teman-teman ya hanya jadi pengunjung saja gitu, tidak bisa menjadi bekerja gitu ya di Australia ketika mendapatkan visa turis sebagaimana yang kita semua udah tahu lah ya. Saya mau kasih tambahan ya satu lagi, jadi plus one yaitu kalau kamu mau kerja secara legal di Australia dengan jalan WHV seperti yang teman-teman udah banyak tahu ya. Cuman persoalannya banyak teman-teman yang kebalik-balik karena WHV ini kan punya persyaratan usia itu maksimal 30. Sehingga banyak orang yang bertanya gitu ya, loh saya kepingin kerja nih, tapi usianya maksimal 30 gitu ya. Nah ini hanya untuk berlaku di WHV saja gitu ya. Jadi kebijakan work and holiday visa ini untuk pemuda yang usianya di bawah 30 atau 30 max. Jadi kalau kamu usianya sudah lewat, berarti kamu bisa mencoba 3 jalan yang sudah saya berikan di sebelumnya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Kalau teman-teman belum subscribe, silakan subscribe dan juga follow ke Instagram saya di @nura.lami. Dan juga kamu bisa share ke teman-teman kamu kalau seandainya teman-teman kamu juga membutuhkan info yang related seperti ini. Oke deh, see you in the next one. Bye for now.